Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kayaknya 2 bulan ya kita belajar ya, karena saya berangkat umrah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih berkaitan tentang najis. Najis mughalladah kita sudah bahas tuntas. Kemudian najis mukhaffafah kita juga bahas tuntas. Selanjutnya kita bahas najis yang berada mutawassithah. Silakan dibaca. Najis mutawassithah atau najis pertengahan, yaitu selain najis mughalladah dan najis mukhaffafah. Najis mutawassithah terbagi kepada 2 bagian. Stop dulu. Baiklah ya. Jadi seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa najis secara umum begitu banyaknya macam-macam najis, tapi secara umum terbagi 3 kelompok saja. Yang pertama najis mughalladah, itu ada 3 contoh najis mughalladah: anjing, babi, dan keturunannya. Anjing, babi, dan keturunannya. Keturunannya itu termasuk adalah umpama anjing kawin sama kambing. Kambingnya hamil dari air maninya anjing, maka kambing yang anak kambing yang dilahirkan dari kambing yang kawin dengan anjing tadi, anaknya itu adalah najis mughalladah, walaupun bentuknya kambing, karena hasil dari air maninya anjing. Yang kedua adalah najis mukhaffafah, najis kelas ringan. Ini cuma ada 1 contoh, tapi mesti terkumpul 4 syarat. Apa itu? Yaitu kencing anak bayi laki-laki yang tidak makan dan minum kecuali ASI, dan umurnya kurang dari 2 tahun. Kita sudah bahas ini ya. Kencing anak laki-laki yang tidak makan dan minum kecuali ASI, dan syarat keempat kurang dari 2 tahun. Itu najis namanya mukhaffafah. Cara membersihkannya kita juga sudah bahas. Nah, sekarang yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan. Bagaimana najis mutawassithah? Najis mutawassithah itu adalah selain daripada najis mughalladah dan selain dari najis mukhaffafah, maka semuanya itu masuk kategori najis mutawassithah, pertengahan. Darah, nanah, tinja, kotoran manusia, kotoran binatang, nggak sekedar bilang tinja lagi. Khamar dalam mazhab kita Syafi'i, minuman khamar apabila sudah memabukkan itu juga najis. Bangkai semuanya najis. Ya, bangkai itu masuk najis mutawassithah. Baik, kemudian najis mutawassithah ini terbagi menjadi 2 bahagian. Apa itu? Silakan dibaca. Najis mutawassithah terbagi kepada 2 bagian. A. Najis hukumnya, yaitu najis yang tidak terlihat lagi warna, bau, dan rasanya seperti kencing yang sudah mengering. Cara membersihkannya yaitu cukup dengan mengalirkan air yang telah di tempat najis tersebut. B. Najis ainiyah, yaitu najis yang warnanya atau rasanya atau baunya. Cara membersihkannya itu menghilangkan air sampai hilang baunya, rasa, dan warnanya. Baik, najis mutawassithah ini para jemaah terbagi menjadi 2 bahagian. Perhatikan betul-betul ya supaya paham ini. Yang pertama najis mutawassithah ainiyah, dan yang kedua najis mutawassithah hukmiyah. Najis mutawassithah ainiyah disebut ainiyah itu adalah najis yang ada bedanya. Yang dimaksud ada bedanya itu ada 3. Ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Apalagi tambah yang keempat, bentuknya ada. Bentuknya ada, nongol di situ bentuknya ini mengeluarkan bau, mengeluarkan warna,
mengeluarkan rasa, maka ini disebut namanya najis ainiyah, yang ada bendanya, terlihat oleh mata. Ya, tahi ayam di situ, dan orang Banjar melepak di lantai situ. Nah, ada tahi ayam, jelas sudah itu. Ya, bentuknya ada, bentuknya kelihatan, baunya dengur-dengur, rasanya umpama kalat-kalat, ya, warnanya hiram umpama. Itu jelas disebut namanya najis ainiyah. Nah, kemudian yang kedua disebut namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang dihukumkan masih menjadi najis. Contoh umpama di lantai kita itu, di lantai ini ya, di situ ada apa namanya, kena air kencing. Tapi karena lambat dibersihkan, kemudian air kencing itu mengering di lantai tadi. Di lantai tadi mengering. Tapi tidak ada lagi baunya, tidak ada lagi rasanya, tidak ada lagi warnanya. Warnanya nggak ada kelihatan, baunya nggak tercium, apalagi rasanya. Ya, rasanya nggak ada. Tiga-tiganya nggak ada. Cuman kita yakin tempat ini kemarin-kemarin ada kencingnya, belum sempat dibersihkan, dia mengering. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya tempat itu? Najis atau suci? Jawabannya adalah najis. Tetapi najisnya dihukumkan menjadi najis. Tempat itu dihukumkan menjadi najis. Kenapa masih najis? Karena belum dibersihkan. Belum dibersihkan dengan air yang mutlak. Mudah dipaham dulu di sini? Baik. Langsung saya terangkan saja ya, supaya paham. Nah, kita akan menerangkan bagaimana caranya membersihkan najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis itu bisa mengenai di badan, pakaian dan tempat. Kalau di badan ya, tangan umpama kita pas bersih-bersih terpegang tahi ayam, najis tangan kita ini. Maka kalau ingin bersih tangan ini dari najis, mesti dibersihkan pakai air. Tidak boleh cuma digosok ke tanah, tidak bisa. Mesti pakai air, dicuci. Airnya yang mengalir ke atas kulit tadi, ke atas badan kita. Nah, airnya disiram. Boleh dicelupkan, ya boleh saja, asalkan airnya banyak. Seperti umpama di Sungai Mahakam, melepak tahi ayam di tangan, masukkan aja di Sungai Mahakam, situ nggak apa-apa, sungai airnya banyak. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kula, kurang daripada 217 liter, nggak boleh memasukkan tangan bernajis ke dalam air tadi. Nah, ya, baik, kita kembali cara bersihkannya. Gimana? Siram tangan tadi. Di tangan tadi siram sampai hilang bau, rasa dan warnanya. Bendanya hilang. Kemudian diiringi ketika benda tadi hilang, benda najis hilang, diiringi dengan hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya. Bagaimana kalau seandainya setelah dibersihkan masih juga bau, masih juga warnanya nggak hilang atau rasanya? Bendanya hilang, tapi warnanya masih ada. Bendanya hilang, tapi baunya masih ada. Bendanya hilang, tapi ketika dijilat rasa karat-karat atau rasanya asin-asin. Bagaimana hukumnya? Nah, nanti kita akan bahas di sini. Mudah dipaham dulu ya. Nah, jadi hukum pertama, kalau najis ainiyah, najis yang terlihat oleh mata, dibersihkan dengan air mengalir sampai hilang bau, rasa dan warnanya. Itu kalau di badan. Kalau di pakaian sama juga dengan cara di badan. Ya, jadi pakaiannya ini Bapak ada najis, disiram dulu pakaian tadi, baru boleh dicuci. Jangan langsung dimasukkan ke dalam mesin cuci pakaian bernajis tadi. Kalau dimasukkan ke dalam mesin cuci, kemudian ada situ pakaian yang lain, ada mukena, ada kopiah, ada sarung, 1 biji saja celana dalam yang ada kencingnya, terkena air kencing, masuk itu,
masukin sabun, masukin air, apa yang terjadi? Satu mesin cuci itu, pakaian yang ada dalam mesin cuci itu semuanya bernajis. Nah, jadi kalau ingin memasukkan pakaian yang bernajis ke dalam mesin cuci, maka dibersihkan dulu najisnya, disiram pakaian tadi, celana dalam disiram dulu. Kalau mau disabunin dikit sabunin. Setelah kita hilang najisnya, baru masukkan ke dalam mesin cuci. Inilah yang saya khawatirkan secara pribadi ya, saya khawatirkan, dan saya kalau tidak pasti saya tidak mau melakukan itu. Apa itu? Mencuci di laundry umum. Saya terus terang tidak mau. Ada pernah saya mau mencuci di laundry, tapi saya katanya tulisannya laundry syariah. Nah, saya tanya gimana maksud laundry syariah? Oh, katanya begini Pak, pakaian yang kita cuci ini satu mesin adalah satu pakaian satu orang yang sama. Ya, jadi kalau si A ya mesin cuci itu punya si A sudah dulu pakaiannya. Dan sebelum dicuci pakaian itu kita siram lebih dahulu. Pakaian yang datang ke tempat kita siram satu-satu, baru kita masukkan ke dalam mesin cuci. Nah, kemudian selama dicuci pakaian tadi tidak gabung dengan pakaian orang lain. Oh, kata saya bagus ini, ya bagus nih. Tapi ada juga laundry pakaian gabung semuanya, ruak begitu, cuci tanpa disiram lebih dahulu. Ya, ada orang yang kencing berdiri kena celananya kencing tadi, kita tidak tahu. Najis sana, najis sini, ada yang orang pakai parfum yang beralkohol. Itu para ulama banyak yang mengatakan masih najis itu. Nah, terus terang saya tidak mau nyuci di laundry, makanya saya di rumah tuh saya nyuci sendiri. Istri saya pun saya tidak suruh nyuci. Pakaian saya pribadi saya nyuci sendiri. Saya nyuci sendiri. Setelah dicuci, kemudian dikeringkan. Setelah itu baru panggil tukang gosok. Kan sekarang banyak tukang gosok, saya upah cuma tukang gosok saja. Nah, kenapa? Karena khawatir kalau salah mencuci tadi dengan cara yang kita sebutkan, satu yang bernajis tapi caranya salah, semua pakaian yang ada dalam mesin cuci hukumnya menjadi najis. Ajarkan kepada istri kita, anak kita. Jadi kalau ada pakaian bernajis, disiram lebih dahulu. Siram baru masuk, terutama celana dalam itu dan sebagainya. Itu disebut pakaian. Kemudian tempat. Nah, tempat ini nanti kita ada dua ya tempat itu. Kalau tempatnya itu semacam lantai teras begitu, itu tinggal disiram saja. Apa kena air hujan, ada najis itu kena air hujan, lalu larut najisnya sudah. Itu jadi bersih. Jadi bersih. Aman sudah. Nah, sekarang kalau najis itu kena dihambal gini lah. Nah, hambal. Nah, gimana caranya? Kalau najis itu kena hambal, ini tidak bisa cuma dilap begitu aja. Ya, hambal sini ada muntah kah atau kami kah apa? Nggak bisa cuma ngambil air kayak basah dilap-lap begini. Cara yang seperti itu hukumnya salah dan masih dikatakan najis. Kemudian gimana cara yang benar? Angkat hambalnya, keluarkan, kemudian siram di mana yang ada najisnya tadi. Udah dipaham kira-kira? Kalau dia duduk sini kena najisnya, ada tahi ayam kan di situ, angkat, keluarkan sana, kemudian siram hambalnya. Siram, bersihkan. Kalau pakai sabun lebih bagus, siram sampai bersih. Kemudian keringkan, baru masuk lagi. Udah dipaham kira-kira? Nah, sekarang kalau najis yang di keramik, nih keramik itu, apakah dihancur keramiknya? Oh, kalau dihancur, Masjid Al-Ansar tiap minggu minta sumbangan terus, selesai bangunannya. Nah, gimana caranya? Nah, kita akan praktekkan ya. Ada air ini, tidak bisa dipakai karena saya lagi kamera. Ada air, tisu. Ada air. Ada air ya. Sebelum kita masuk ke najis ainiyah, cara bersihkannya. Kalau najis hukmiyah itu hukumnya gampang bersihkannya. Kalau ada najis hukmiyah, bapak kita habis motong ayam, ada darah di sini.
ada darah, darahnya mengering. Ya, kemudian kita kerik darah tadi. Kita kerik, hilang ke darahnya? Hilang, baunya hilang, rasanya, tapi masih najis nih. Kalau kita ingin membersihkannya, cukup kita siram pakai air, cek, selesai. Selesai. Nah begitu juga di pakaian yang kita celana tadi, kita kena kencing nih, kita nggak tahu di mana anunya, nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, karena sudah mengering di celana. Cukup disiram sekali, cek, 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 hilang, bersih sudah. Kenapa? Karena bendanya sudah nggak ada. Cukup sekali siram, bersih sudah. Nah sekarang kalau najis di lantai, gimana cara bersihkannya? Yang ada najis, ya. Nah, tadi kita sudah bahas di karpet ya, ini nih, diangkat. Kalau orang rumahnya rumah kayu itu enak tuh, kayak orang rumah kayu zaman bahar itu ya. Dia kan ada bolong-bolongnya, tinggal siram, masuk dia ke dalam bawah, jatuh dia. Nah sekarang hampir rata-rata rumah kita pakai keramik. Gimana ini? Coba mak, ini ya, ini kan nggak apa namanya, nggak tembus air. Di sini ada kencing umpama. Nah, jatuh. Ya, gimana? Dikit aja dah. Nah, di sini ada najisnya ini. Disebut najis ainiyah. Kenapa najis ainiyah? Ada bentuknya, ada bendanya. Baunya ada, warnanya ada, mungkin dirasain asin-asin begitu. Banyak orang salah membersihkan ini, terutama ibu-ibu, anaknya kencing, dipelorotin celananya. Celananya ini aduk begitu. Ambil air segayung, siram, aduk lagi, bukan begitu caranya. Kalau dia caranya seperti itu, bukan tambah bersih, tapi jadi najis. Salaman, jangan orang Banjar, salaman jadi najis. Nanti ada kakinya basah, hijab situ, pindah sana, pindah sini, habis salaman najis. Nah, lalu bagaimana caranya? Apa keramiknya dibongkar atau apa? Jangan. Kita jadikan, caranya adalah kita jadikan najis ainiyah ini, kita jadikan menjadi najis hukmiyah. Ada bendanya ya, kita keringkan dulu sampai betul-betul kering. Nah, sampai betul-betul kering. Kita lihat, nggak ada lagi baunya, nggak ada lagi rasanya, nggak ada lagi warnanya. Nah, ini disebut namanya najis mutawasitah hukmiyah. Mutawasitah hukmiyah. Nggak ada warnanya, nggak ada baunya, nggak ada rasanya. Ini najis, ya masih najis. Lalu gimana cara bersihkannya? Kita keringkan tadi ya. Kita rubah dari najis ainiyah, kita rubah menjadi najis hukmiyah. Diperhatikan terutama istri-istri kita, ajarin seperti ini. Apalagi yang punya anak bayi itu, repot sekali itu ya. Nah kemudian kita basahi kain bersih atau apalah ya, basahin. Nah yang sekira-kira kain ini bersih ya, jangan kain kotor, kain bersih, air bersih. Kalau diginikan airnya nggak netes, tapi kalau diperas netes. Nah, cukup sekali jalan aja sudah. Mana dari situ? Oh, di situ najisnya. Sekali jalan kita, selesai. Selesai. Tinggal sisanya dikeringkan aja. Nah, udah dipahami kira-kira? Itu cara membersihkan najis mutawasitah ainiyah yang ada di lantai. Jadi tidak langsung disiram. Udah dipaham? Baik. Lanjut dibaca. Permasalahan A. Apabila sudah dibersihkan dengan secara maksimal seperti sampai menggunakan sabun tapi masih tertinggal warnanya saja atau baunya saja,
maka ini dimaafkan dan dia dihukumkan suci. B. Apabila tertinggal warna dan baunya, maka ini masih najis. C. Apabila tidak ada baunya dan warnanya, tapi yang tertinggal rasanya, maka ini juga masih dihukumkan najis. Baik. Kalau kita sudah maksimal membersihkannya, umpama di pakaian tadi ya, kita sudah bersihkan najis tadi yang kena pakaian itu, ya pakaian yang kena najis tadi kita bersihkan sudah maksimal. Kita sudah sikat, kita sudah kasih sabun, siram berapa kali, tetapi ada lagi yang tertinggal. Bendanya nggak ada lagi. Cuman yang tertinggal salah satu dari yang tiga. Jadi kan ada warna, bau, dan rasa. Nah, kalau yang tertinggal warnanya saja, gimana hukumnya? Maka hukumnya dimaafkan, ma'fun, dimaafkan. Alias pakaian tadi masih boleh dibawa ke dalam sholat. Nah, ini contoh biasanya seperti ada seorang perempuan, dia haid, tembus darahnya sampai ke celana. Kemudian dia malas cuci, nunggu sampai 3 hari celana tadi baru dia cuci. Setelah dia cuci, dia sikat ini bersih, ternyata bendanya hilang kan? Cuman tertinggal warna darah itu, warna darah tadi. Nah, pertanyaannya bagaimana hukum celana ini? Boleh nggak dibawa ke dalam sholat? Jawabannya, kalau yang tertinggal cuman warnanya saja, maka pakaian tadi hukumnya suci, dimaafkan, boleh dibawa ke dalam sholat. Karena dulu saya pernah mondok ya, dulu masih kecil mondok, pernah lubisul. Itu orang mondok tuh lubisul, sariawan, itu jerawatan, sangkadian, itu sudah penyakit santri itu. Jadi kalau santri nggak pernah sangkadian, itu bukan santri namanya. Mesti wajib sangkadian itu. Ya, jadi pernah lubisul di pantat ya, tiba-tiba pecah bisul tadi, kena sarung. Nah, nanti aja udah dicuci, lambat-lambat 2 hari 3 hari baru dicuci. Sekalinya nggak bisa hilang warna darah tadi. Bagaimana hukum sarung ini? Kalau kita sudah maksimal mencuci, yang pakai sabun, pakai sibat dan sebagainya, tertinggal cuma warnanya saja, maka hukumnya suci. Boleh dibawa ke dalam sholat pakaian tadi. Atau yang kedua, yang tertinggal cuma baunya saja. Umpama ada orang menangkap binatang sadul. Tahu sadul? Sadul itu banyak biasanya di daerah Barabai, Minta itu binatang sadul. Semacam musang. Senjatanya adalah kentut. Jadi kalau dia mau ditangkap, kentut dia pung, wah itu pahit baunya. Luar biasa, harum, pahit, sakit hidung kalau mencium itu. Itu bisa lebih daripada corona, batuk-batuk. Ya, itu sadul tadi. Nah, umpama ada orang teinjak tahi sadul, pakaiannya teinjak kena pakai tahi sadul, dicuci, dibersihkan, disabuni, bendanya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang, tapi yang tertinggal baunya nggak hilang-hilang. Ya, baunya nggak hilang-hilang. Bagaimana hukumnya ini? Ya, hukumnya suci, dimaafkan, alias boleh dibawa ke dalam sholat. Tapi jangan dibawa pakaian itu ke masjid Al-Ansor, apalagi hari Jumat. Pelarian orang semuanya. Sumpahnya, ini jadi orang kampung ya. Sumpahnya itu supaya dia tidak bau, itu atap dia dibakar. Kemudian pakaian tadi itu diasapin di atas asap atap dia itu. Daun apa daun? Daun pohon apa itu? Aren. Diasapin. Ya, hilang dia bau tadi itu. Udah dipaham kira-kira? Itu ya. Baik, kemudian yang ketiga, apabila bendanya hilang, tapi yang tertinggal cuman bau dan warnanya, rasanya nggak ada. Baunya ada, rasanya, warnanya ada. Melepak di sarung ini warnanya hitam atau hijau, dicium pahit, kentut sadul, tapi rasanya nggak ada sudah. Tertinggal cuman warna
dan baunya. Maka pakaian ini hukumnya masih najis. Kenapa? Karena terkumpul tertinggal tadi adalah bau dan warnanya, hukumnya najis. Kemudian yang keempat, kalau yang tertinggal cuma rasanya, baunya hilang, warnanya hilang, bendanya hilang, tapi ketika dijilat pahit, alias masih ada rasa najis ini. Apa hukumnya? Maka benda ini atau pakaian ini hukumnya masih najis, karena kalau rasa itu lebih kuat daripada bau dan warna. Bisa dipaham kira-kira di sini? Ya, nah itulah penjelasan najis mutawassithah. Habis? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Kiai. Ya. Laundry tadi Pak Kiai. Masalah menyuci di laundry di luar Pak Kiai. Tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa laundry yang syariah tadi dicuci satu keluarga gitu, khusus untuk pakaian satu keluarga. Satu orang, bukan satu keluarga. Bukan satu keluarga. Pokoknya customer yang datang itulah pakaiannya yang dicuci, tidak digabung dengan orang lain. Berarti kalau satu keluarga bisa saja masih ada terbawa najis pakai. Nah, itu karena cucian pakaian anak-anak, pakaian istri kan masih terbawa. Jadi maksud tadi khusus pakaian satu orang aja pakai. ya artinya kalau saya yang datang ke laundry itu membawa pakaian. Iya. Pakaian kita inilah yang digunakan untuk dicuci tanpa dicampur dengan pakaian orang lain. Cuman kalau seandainya kita bawa pakaian, ada pakaian istri, pakaian anak dan sebagainya, kalau kita bilang ini ada najisnya, dia akan menyuci yang najis itu dulu. Atau kita bilang saya tidak tahu yang mana yang najis, dia akan siram lebih dahulu semuanya. Dia akan siram satu persatu baru dia nyuci. Asalkan kita bilang begitu. Itu ada saya tanya begitu. Cuman laundrynya agak mahal karena dia agak ribet begitu. Dia jamin kualitas syar'inya, dia jamin. Ya di sini ada punya Pak Ustaz Agus Hairul Pak. Oh ada dia punya. Sedikit mesin cucinya. Ya mudah-mudahan beliau apa yang disampaikan tadi mungkin bisa kita sampaikan. Kalau ustadznya mungkin paham, tapi saya kalau yang dapat itu karyawannya. Makanya harus ada penataan karyawan itu. Sama dulu ada MUI mengadakan pelatihan tukang potong ayam. Lalu yang punya ayam, yang penjual ayam itu dipanggil untuk pelatihan. Saya tanya, yang datang itu siapa Pak? Bosnya, yang punya perusahaan ayam, yang punya pemotongan ayam, atau tukang jagalnya? Kalau yang datang tuh bosnya percuma. Kenapa percuma? Karena yang motong ayam itu berarti ya tukang jagalnya, bukan bosnya. Ya, maksudnya yang ikut pelatihan itu adalah yang tukang jagalnya. Jadi seperti itu, ya. Satu lagi, Monggo. kita mau sholat pakai celana panjang kan? Kita tidak tahu di celana panjang ini apakah suci, apakah pernah dibersihkan ya karena air kecil kita lah. Okay. Ya. Andai kata ini kita karena sholat di masjid tidak ada ini sarung lah pakai. Andai kata ini kita bahas ini pernah kita merasa ada najis, apakah untuk dipakai sholat ini sah aja nggak dipakai? Begini ya, sering kita bilang di sini. Ingatin ya, ini rumusnya nih ya. Hukum fikih menghukumkan apa yang terlihat oleh mata kepala. Kalau kita melihat, meyakini celana ini najis, jangan dibawa ke dalam sholat. Jangan dibawa ke dalam sholat. Tapi kalau kita tidak yakin celana ini najis, cuma dia kotor belum tentu najis. Kita berjalan terinjak tanah liat, kotor celana kita, enggak najis. Kalau kita yakin celana ini kita tidak najis, boleh dibawa ke dalam sholat. Tapi kalau kita yakin celana ini najis, jangan dibawa ke dalam sholat. Kalau kita ragu-ragu gimana? Ya kalau mau ragu-ragu, silakan saja ganti, aman sudah. Ya, jadi aman.
Nah, seperti itu. Baik, Pak Kiai. Baiklah ya. Ingatin tuh ya hukumnya, hukum fikih menghukumkan apa yang terlihat oleh mata kepala. Tapi kalau tasawuf lebih berjaga-jaga. Ya. Makanya ada guru itu dia kalau makan nggak mau makan di warung, mau makan ayam nggak mau katanya. Aku lebih baik beli ayam sendiri, beli ayam hidup, potong sendiri, bersihkan sendiri, makan sendiri. Jadi beliau saking berhati-hatinya itu dalam masalah soal makanan minuman, nggak mau sembarangan dia. Nah, orang-orang seperti itu jarang zaman sekarang ini ada. Dan kalau memang ada orang seperti itu menjaga makanan minumannya dari yang syubhat apalagi yang haram, orang itu punya kualitas doa sangat mujarab. Jadi kalau kita minta doa sama beliau kepada Allah, dia doakan, luar biasa, kabulnya cepat banget. Karena dia punya makanan minuman dijaga dari yang syubhat apalagi yang haram. Mudah dipaham kira-kira? Sampai waktu? Sampai ya? Baik, cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.